Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wahda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang paling utama, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, guru tercinta kita Abu Ya Kiai Haji Suherman Mukhtar SI MA dan istri tercinta beliau Uminah Haja Anissa Aprilia. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya, dan Allah jadikan anak, cucu, dan keturunan-keturunan beliau dan kita selaku santri-santrinya menjadi ulama-ulama akhirat. Dan tak lupa pula kepada ustadz dan ustazah, santriwan dan santriwati yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Di akhirat nanti ada yang namanya yaumul hisab, yang dimana segala perbuatan kita di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Serem kan? Makanya Rasulullah SAW ngasih tips-tips nih agar hisab kita ringan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih tips-tipsnya, mau tahu gak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasiran wa adkhalahul jannah. Ada tiga, siapa saja tiga itu ada dalam pada dirinya, maka Allah hisab dia dengan hisab yang ringan dan Allah masukkannya ke dalam syurganya. Tips yang pertama, tu'ti man haramaka, engkau memberi orang yang tidak memberi engkau. Kira-kira kalau kita ngasih orang yang gak pernah ngasih ke kita, susah apa gampang? Susah ya, makanya tadi jaminannya hisabnya itu ringan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada motivasi nih dari sabdanya Rasulullah SAW, al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas itu orang yang memberi dan tangan di bawah itu orang yang diberi. Jadi kita jangan mau yang dibawa mulu ya. Kita harus punya cita-cita memperbanyak mengasih ke orang yang gak pernah ngasih ke kita gitu. Kita juga jangan ngarep juga nih ke orang. Kayak contohnya nih, kita kan kalau hari Minggu suka dijenguk kan sama orang tua gitu. Terus kita dikasih makanan tuh, terus kita ngasih ke teman kita. Terus kita jangan ada pikiran, semoga aku dikasih juga nih sama dia, kan aku udah ngasih dia gitu ya. Jangan kayak gitu. Kalau dia nggak mau ngasih ke kita, ya udah gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aqfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang artinya dan apa-apa yang kau nafkahkan akan sesuatu, maka Allah akan menggantikannya. Kalau Allah yang gantiannya, besar apa kecil? Besar ya, karena Allah mau besar. Jadi sekarang kita banyak-banyak yang ngasih ke orang gitu, sama orang yang ngasih kita gitu, walaupun susah gitu ya. Lanjut ke tips yang kedua, wa ta'fu man zalamaka, engkau memaafkan orang yang zalim kepada engkau. Kalau ada orang yang zalim ke kita atau isengin kita atau jelin kita, itu hukumnya boleh kita membalasnya dengan balasan setimpal. Tetapi jika kita membalasnya dengan balasan yang tidak setimpal atau melebihi dia buat salah ke kita, yang ada malah kita lebih zalim ke dia. Yang lebih aman dan lebih damainya itu dengan cara kita tidak membalasnya dan dengan cara kita memaafkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ento badu khairan aw tufuhu aw tahfu an su'in fa innallaha kana afuwan qadiran. Yang artinya jika jika yang kamu tampakkan akan sesuatu atau kamu menyembunyikannya atau kamu memaafkan akan keburukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kuasa.
Tuh Allah aja maafin kalau kita buat salah. Masa teman kita buat salah ke kita nggak maafin sih gitu. Maafin ya, maafin. Kalau kita nggak maafin nih, kita malah jadi diem-dieman sama dia, kita malah jadi cek-cekan sama dia. Ketemu orangnya aja, ngeliat orangnya aja, malah gengsi-gengsian ya. Lanjut ke tips yang ketiga, watak siluman qata'aka. Engkau menyambung orang yang memutuskan engkau. Makna di sini adalah tentang silaturahmi. Silaturahmi itu banyak manfaatnya, diantaranya bisa memperbaiki hubungan baik kepada orang lain dan memperkuat rasa persahabatan dan kekeluargaan. Di antara itu silaturahmi itu bisa memperpanjangkan umur dan memperluaskan rezeki. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yabsutalahu fi rizqihi wa yumsa'ulahu fi umrihi. Yang artinya siapa saja yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang mutusin silaturahminya ke kita jangan putusin balik ya, tapi kita menyambungnya kembali. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah, karena kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadiin orang-orang yang pandai mengamalkan ilmu. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.